Buat teman-teman yang lagi nonton, hashtagnya jangan sampai hilang untuk Indo Pride, Gaspol, Viva, RRQ, dan juga Bonafide Fighting. Ini dia, kita bakal langsung meluncur untuk game yang pertama. Let's go, Irengko. Yes, betul banget, dan juga kita akan melihat nih ke arah bagian flight path ke kanan, ke kiri, atau bawah ke atas, dan oke. Bawah ke atas, terlihat dengan sangat jelas ya, dari arah bawah menuju ke atas, melewati Veripier, dan fix circle-nya bakal menuju ke Veripier. Ending circle-nya nanti di arah rumah 12. Widih, udah sampai ending circle-nya. Cenayang. Tapi kalau ending circle-nya di dekat rumah 12, circle ketiga kayaknya nggak mungkin ke Veripier deh. Tapi school masih Masih tipis-tipis possible lah. ditabrak. Ya tipis-tipis lah, cuma tetap Tipis-tipis. dari bawah ke atas ya. Ya, betul. Dan seperti biasa di area bagian Pulau SMB hanya didiami oleh tim Infinity. Nggak ada yang pengen turun di area bagian scrappingan ataupun ke arah bagian Novo. Benar-benar kosong banget Pulau SMB, dan kali ini Infinity juga dipermudahkan dengan arah bagian flight path dan terpantau. Kita masih menantikan kira-kira Pochinki masihkah akan ada fight lagi kali ini? Kalau menurut hemat gua ya, kayaknya bakal tetap ada sih. Wow. Kalau dilihat-lihat kayaknya ada dua tim kembali yang bakal menuju ke arah Pochinki. The Xavier udah pasti bakal menuju ke bagian Pochinki. Dan Betul. Genesis juga punya hal dan pemikiran yang sama. Mereka juga bakal menuju ke bagian Pochinki. Kali ini bahkan dari Rebis sudah turun di bagian gereja mendapatkan Uzi ternyata. Untuk weapon pertama yang terspot tidak ada yang benar. Dan circle menuju ke arah kiri atas. Gak ada yang bener juga. Barat daya. Schoolnya masih masuk. Oh ya, sekolahnya masih Tapi masuk. kan baru ini kayaknya circle pertama doang tuh. Iya. Kalau udah model-model kayak gini udah circle pertama doang. Tapi ini circle-nya jarang loh. Zarki masuk untuk circle pertama tuh circle yang jarang banget. Iya. Biasanya kalau circle-circle kayak gini ya, kalau nggak endingnya di sekitar Gergopol Container, Betul. di sekitar pegunungan Gergopol, bisa ke arah Ruins juga, dan fight kayaknya terjadi kembali tidak hanya untuk di bagian Pochinki, tapi di arah school Ya. juga ada fight lanjutan antara RRQ dan juga Eagle Esports. Yes, betul. Kayak dari RRQ nabrak lagi ke arah bagian apartemen Eagle, tapi udah mulai ada beberapa predict shot lagi dari Arsenal Lamborghini. Tadi hit marknya mengenai player dari tim Genesis, walaupun belum sampai menumbangkan satu player dari arah tim Genesis. Betul, tapi ada satu yang berbeda untuk di hari ini. Live statusnya. For Rivals, Add Friend, Angkor, PUBG M, terus itu Auto Tusun dan juga Bonafide gak ada tulisan namanya. Oh iya, nggak ada tulisan Gak namanya. ada tulisan namanya ya, masih dirahasiakan, tapi untungnya kita Logonya. tahu, logonya kita tahu lah, karena udah ngikutin dari hari pertama kemarin, dan tiba-tiba Lamborghini memberikan tapping fire ya dengan M16 dan menjatuhkan Trust Me di tengah pergerakan dari Genesis. Sudah ada satu orang yang tumbang dan mungkin akan ada korban yang kedua di arah tim Genesis. Yes, betul, dan luar biasa banget dari arah Lamborghini akhirnya berhasil bisa menumbangkan satu player dari arah tim Genesis, dan Baby Naughty juga ter-take down dari arah angle sarang Frankie, bahkan langsung dibawa langsung ke arah bagian lobby dengan lemparan granat yang benar-benar on point banget dari Lamborghini, dan upaya revive nampaknya akan segera dilakukan juga oleh tim Genesis kali ini, walaupun sudah kehilangan satu player mereka untuk di early fight-nya. Betul sekali. Sudah ada satu elimination yang mereka kumpulkan, lumayan akan memboosting mental mereka juga. Malah Trust Me yang terknockdown pertama akhirnya dia bisa selamat, dan ini dia akhirnya kita melihat RRQ versus Eagle Esports dengan kondisi 4-3. Eagle sudah kehilangan satu anggota mereka. Yes, betul, dan juga di area bagian apart paling tingginya udah dikuasain juga oleh tim RRQ Ryu, dan kali ini dari arah Marty juga masih berada di area apartemen yang juga berdekatan, dan step dari arah tim RRQ udah mulai diprediksi juga dari arah tim Eagle. Marty juga akan berusaha untuk berpindah dari arah bagian area yang berbeda kembali untuk bisa men-take down player dari arah tim RRQ Ryu. Betul, sudah mulai diintip-intip kali ini sama RRQ, setup di bagian rooftop tentunya, melihat ke bagian kanan kiri. Ya begitulah ya, mencari musuh-musuh yang ada. Chuckless kali ini bermain, berarti yang nggak bermain ada Peko, Mode for the Mode, Chuckless berarti yang nggak main Asa. Asa tidak bermain untuk RRQ. Yes, betul, dan nampaknya dari arah tim RRQ juga nggak mau terlalu terburu-buru untuk bisa langsung nge-push lagi ke arah tim Eagle, walaupun mereka memiliki keuntungan dibandingkan tim Eagle, tapi mereka akan tetap berhati-hati karena di babak grand final berarti total ada 15 game yang akan mereka maksimalkan selama 3 hari ke depan, dan dari arah mid lane juga masih berusaha untuk nahan stepnya, tapi RRQ akan semakin lebih agresif lagi. Para Jin terdeteksi juga dan akan coba langsung di-push oleh drop and knockdown, didapat lagi oleh tim RRQ.
RRQ Mort berhasil bisa men-take down player kedua kalinya dari arah tim Eagle. Betul sekali, mereka bergerak dengan begitu percaya diri, menabrak satu buah apartemen dan berhasil mendapatkan satu korban lagi untuk Eagle Esport. Menyisakan mid lane dan juga Marty untuk dua player Eagle yang lain yang tersisa. Yes, betul banget, dan dari Eagle udah semakin rontok lagi playernya karena terculik kembali satu player, dan kali ini dari arah mid lane juga masih nge-hold di area bagian apartemen sama, sementara dari arah Marty akan coba nge-backup di area bagian belakang, dan dari Chuckless dan juga Mort sudah mulai nge-flank juga ke arah bagian kiri untuk bisa nge-hold angle-nya ke arah seorang mid laner, dan terpantau dua player RRQ juga udah mulai ter-tag low. Turut HP-nya kali ini dari arah tim Eagle. Betul sekali, tapi dari RRQ mereka bakal bergerak bersama-sama, tidak ingin mengamankan atau mengambil sebuah resiko yang berbahaya. Kali ini berhasil mendapatkan cicilan HP ke arah mid lane, tapi masih ada backup dari bagian Marty yang ada di arah belakang sana. Dari sebuah angle tipis, mid lane bakal dipush oleh 3 pemain RRQ, sementara Voldemort yang ditugaskan untuk menjadi CCTV di bagian atas sudah mulai turun, dan Marty juga sudah mulai terspot. Mid lane pulang ke arah lobby, tidak ada elimination yang terjadi ke arah Eagle Esport, tapi satu low HP dan double pick diamankan oleh RRQ. Rata sudah 4 elimination tanpa korban jiwa untuk RRQ. Yes, betul, dan pastinya awal yang menggembirakan untuk kita para pendukung tim Indonesia, dan kali ini kita bergeser ke arah perwakilan tim Indonesia yang lainnya dari arah tim Bonafide yang juga masih mengambil area di bagian Rozok, juga masih cukup nyaman untuk posisi mereka, tidak ada contender sama sekali, dan akan coba mendapatkan beberapa area choke point kembali untuk bisa memperluas lagi area jangkauan dari arah tim Bonafide. Dan sejauh nampaknya melihat beberapa kendaraan akan coba dihancurkan bannya untuk bisa memperlambat lagi pergerakan dari arah tim-tim lainnya. Yes, betul sekali. Dari Bonafide belum mendapatkan elimination point, tapi setidaknya untuk early loot mereka tidak ada gangguan sama sekali. Dan Windy, tadi sudah mulai ada banyak yang ikut-ikutan memprediksi, tapi belum ada yang benar. Ada yang bilang yang dilihatin pertama itu pistol. Terus AKM. Salah. Terus ada yang memprediksi jembatan Milbes. Salah, udah jelas circle-nya ke bagian kiri atas. Jadi yang ikutan prediksi bisa dibilang belum ada yang benar. Termasuk kita. Tidak benar juga. Oh, gue benar tadi garis pesawat. Flatpad-nya? Flatpad doang yang benar. Dan kita langsung berpindah ke arah bagian Giorgio Paul di arah bagian apartemen yang diisi juga oleh tim Geek Fam Malaysia. Kali ini juga mereka masih cukup santai. Infinity juga nampaknya sudah mulai keluar dari bagian Pulau SMB di menit yang ke-7 dan akan coba di-secure nampaknya area bagian jembatannya oleh dua player terlebih dahulu dari tim Infinity untuk bisa mempermudah lagi nanti rotasi dari kedua rekan timnya juga dari arah tim Infinity. Betul, belum ada fight lain yang terjadi selain pertarungan yang begitu komit antara RRQ dan juga Eagle Esport tadi. Terus ada The Xavier sama tim Genesis, tapi Genesis yang akhirnya cabut dengan kehilangan satu anggota keluar dari Pochinki. Ya, seperti banget dipukul mundur posisinya dari Genesis oleh tim The Xavier, dan kali ini dari arah tim Infinity sebelum melanjutkan kembali perjalanan mereka akan touchdown sendiri, akan coba checkpoint ke arah beberapa area bagian scrappingan, dan kali ini dari Logan juga masih berusaha untuk meningkatkan awareness-nya kembali, dicek dulu di area bagian depan, kalau misalkan udah aman baru nantinya akan coba dilewati juga. Oh. Lah dia kenapa? Ada orang ngekes keselak napas sendiri. Oh ini. Keselak napas sendiri, saya juga pernah sih Win. Rasanya nggak enak ya, kayak nelen sesuatu tapi nggak ada wujudnya gitu, kayak cuma angin bluk gitu doang. Iya, lagi ngomong loh Kak masalahnya ya, kenapa ya? Duh, kalian kalau lihat mukanya Windy tuh. Ya ampun, emang gak enak sih. Emang gak enak. Keselak nafas sendiri itu adalah momen yang paling gak enak ketika lagi ngekes. Maksudnya aneh gitu, orang tuh keselak air. Iya. Atau enggak keselak makanan gitu. Ini keselak napas sendiri. Ini pertama kali aku loh Kak. Kalau dulu gue sering. Biasanya pernah bisa ditahan, caranya tuh nelen gitu loh. Nelen nafas sendiri atau enggak nelen apa gitu kan ditahan. Cuman tadi gak bisa ditahan. Tapi kalian pernah gak sih ngerasain ketelen nelen napas sendiri? Cuma nelennya tuh kayak keselak gitu loh. Bukannya ya kalau nafas biasa kan ya normal gitu. Cuma ini keselak nafas sendiri. Karena kan kalau kita ngomong kan otomatis nggak bernafas gitu ya kan. Itu udah jangan ketawa. Gak apa-apa. Untung belum ada fight sama sekali. Gue tuh pernah ngerasain rasanya soalnya. Cuma ternyata lucu juga kalau ngeliat orang keselak napas sendiri. Pantes waktu gue keselak napas gue sendiri si Wolfie ketawa. Kampret emang si Wolfie. Oke, dan kita berpindah lagi fokusnya ke arah bagian POV tim Westland yang mereka juga udah mengamankan area bagian choke point mereka di area bagian Bukit Giorgio Paul, dan terpantau
Di area bagian luar juga ada tim War Rivals yang melintas di area depan dari tim Fastland dan dari Beer dan juga MR5. Nampaknya masih berusaha untuk mendapatkan informasi lebih lagi dan dari pemburu. Melihat pergerakan begitu bebas dari dua player, tertendang satu player dari area Mr. Five dan akan cari yang kedua kalinya Beer 11 juga ditargetkan oleh seorang pemburu. Ya, tapi baginya masih bisa ngacir ke bagian atas dan malah kali ini Mr. Five yang terpick off langsung dipulangkan ke arah lobby. Knock and valid notebat. Poin pertama untuk tim For Rivals. Yes, betul banget dan bahkan akan coba dijadikan sebuah trading nampaknya dari arah angle seorang Tim Torres yang melihat terbaik bawah dari For Rivals juga untungnya mereka masih punya beberapa area bagian compound dan dari Friends melihat bergerak juga dari arah tim Geekfam Malaysia terpantau satu persatu player di tim Geekfam juga melintas di area bagian luar compound tapi upaya untuk bisa mengkonfrontasi dari tim Geekfam akan terlalu sulit karena terhalau dengan berbagai keadaan yang ada tapi The Xavier yang melihat pergerakan dari arah tim Friends yang tertekan juga satu playernya kali ini. Betul, dan akhirnya kita mulai melihat fight yang begitu intens tapi kali ini antara The Xavier dan juga satu tim di depan sana termasuk Geekfam yang sudah mulai terpantau rotasinya oleh seorang Rebis. Ada Friend yang dari tadi dipantau juga oleh tim Xavier. Yes, betul. Ini udah banyak banget tim-tim yang berotasi di arah bagian luar area yang dijagain oleh tim-tim lain juga dan The Xavier juga akan ngelock angle-nya ke arah bagian dua tim yang berbeda. Ada Friends di sebelah kiri dan juga ada dari Geekfam yang berada di arah bagian kanan dan juga sudah dipantau informasinya dari arah angle seorang Lamborghini yang di awal juga berhasil bisa mendapatkan beberapa confirm ke arah tim Genesis yang dipulangkan satu player ke arah bagian lobby. Betul, masih lihat pergerakan dari tim lain, ada 4 angle yang langsung dijaga oleh Friend. Masing-masing anggota mereka mengamankan satu area compound di area ini. Dan ini susah banget sebetulnya buat ditabrak. Tapi kalau misalkan ada satu tabrakan yang komit untuk mengamankan area satu compound, itu pasti bakal langsung bonyok karena backupnya agak sedikit terhalang dengan beberapa tembok-tembok yang ada di bagian rumah lainnya. Yes, betul. Dan juga kita melihat di area scrapping and Gatka juga sudah mulai diisi juga oleh tim Yangon Galacticos. Di luarnya juga ada tim Infinity yang saling lock angle-nya satu sama lain antara kedua tim ini. Dan dari Tamyo akan berusaha untuk mendapatkan beberapa informasi tambahan lagi. Dan Westland kedatangan rival barunya dari arah tim Geekfam Malaysia yang udah mulai touchdown juga masuk ke arah bagian perbukitan dari George Jopol. Betul, sudah ada beberapa tim yang sudah mulai mendaki Gunung Daragar Gopol. Tadi ada satu doang, tapi sekarang ada 2 tim. Ada Face Clan, kedatangan tamu baru yaitu Geekfam Malaysia. Yes, betul. Dan nampaknya Sonic makin kesini makin sering dimainkan untuk bisa memperkuat lagi line up dari arah tim Geekfam Malaysia. Dan nampaknya dari kedua tim, baik Face Clan maupun dari Geekfam, mereka belum mau mengambil inisiasi lebih lanjut lagi untuk bisa memperkuat lagi buat mereka dan circle-nya semakin condong lagi mengarah ke arah bagian utara dan di arah bagian shooting range. Hanya diisi oleh satu tim itu dari arah tim Buah Gaming yang Lagi. Sumpah, ada apa dengan Windy hari ini ya? 2 kali under 5 minutes keselak nafasnya sendiri. Kayaknya lu salah makan tadi pagi sih, Win. Kayaknya lu salah makan sih. Iya ya, lu salah makan ya. Aduh, aku tadi pengen ngomong tuh Buah Gaming yang menguasai, tapi jadi kayak muak kayak gitu. Tapi biasanya kayak gitu tuh bakal seharian terus loh. Kak, jangan kayak gitu Ya, serius, dong. gue kan pernah ngerasain, itu biasanya seharian terus bakal kayak gitu. Oke, kita sedikit berikan waktu ke arah Windy ya, sambil melihat Infinity versus For Rivals. Kali ini Gatani dan Mela langsung mendobrak pertahanan dari seorang pemburu. Dipaksa keluar dari bagian rumah dan Mela cukup low HP. Apple bakal membackup dari arah luar dan Mela juga berhasil diamankan ternyata sebuah molotov yang akhirnya bisa menumbangkan satu anggota dari Infinity. Bahkan Mela langsung dieksekusi pulang ke arah lobby. Logan juga bakal menyusul tertembak oleh pemburu. 2 sudah berhasil diamankan, bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby dan masih ada satu pemain dari Infinity yang berdansa di bagian bawah. Ada baseman-nya soalnya ini rumah. Yes, betul. Dan bahkan lemparan granat juga sudah mulai dimainkan juga oleh kedua tim yang berbeda. Dan di arah bagian luar dari For Rivals, dari AP juga sudah mulai join juga untuk bisa memberikan backup-nya. Tapi Yangon Galacticos akan berperan sebagai third party yang mengawasi Void antara Infinity dan juga For Rivals. Gatani benar-benar nggak bisa kemana-mana, sementara Nuzi akan coba nge-hold angle dari arah bagian tebing yang ada dan akan coba dicari di mana dari arah angle seorang Gatani dan double pick dilakukan. Tapi berarti dilakukan dari seorang Gatani tapi tidak mampu bisa menghalau triple pick yang dilakukan oleh tim For Rivals. Bener, bahkan nggak 3 ya, 4 tadi orang langsung gerebek tempat milik pemain dari Infinity berada. Pemburu ter-take down tapi masih bisa diselamatkan, sementara Nuzi yang bakal menjadi last man standing untuk Infinity kali ini langsung ngacir kalang kabut mengamankan placement untuk Infinity nantinya.
Yes, betul, dan ternyata terjadi pertemuan antara Yangon Galacticos dan juga tim Bonafide. Tuyul posisi ter-takedown dan akan coba di-revive nampaknya dengan beberapa smoke juga sudah mulai pop out. Dan Loki berusaha untuk mengokang serbu granat dan meletup, untuknya masih belum bisa mendapatkan endpoint-nya ke tim Bonafide. Dan kali ini dari arah Yangon dia tidak hanya fight ke arah tim Bonafide tapi juga fight juga ke arah tim Orange kali ini. Ya betul, sudah mulai ada beberapa tim yang dempet, tadi bahkan ada 3-way showdown yang terjadi namun tidak terlalu komit. Fight yang dilakukan antar tiga tim itu lebih mengamankan posisi mereka untuk setup supaya masih aman anggotanya dibawa ke lane game nantinya. Dan Ucup kali ini dari balik sebuah gundukan kecil masih memantau arah high ground karena tadi ada satu pemain dari Bonafide yang tertangkap oleh tim Yangon. Dan satu pemain Yangon terspot namun masih belum ada tembakan pasti untuk mendapatkan knockdown ke arah tim Yangon. Yes, betul banget, dan beberapa player dari Bonafide juga akhirnya berhasil bisa di-revive dan mereka juga sudah mulai mengamankan beberapa area bagian checkpoint dan bagian bibir circle-nya akan dijaga nampaknya oleh seorang Blinks. Berusaha untuk menyapu karena bagian luar di mana udah menerat juga vehicle yang bergerak akan coba di-tapping red shot tapi masih belum bisa mendapatkan beberapa confirm elimination point. Ya ini dia circle-nya menuju ke arah sedikit bagian pegunungan Gergopol. 3 tim ada di arah Gergopol container, ada satu yang bakal berupaya atau berusaha untuk keluar dan Nuzi last man standing dari Infinity lebih memilih mengamankan bagian jembatan ke arah choke point-nya. Yes, betul, dan nampaknya dari arah tim Orange juga sudah mulai terpantau dan Bir belum sempat bisa masuk ke bagian compound dan udah mulai secure juga poinnya oleh seorang Demrut yang terlebih dahulu mengamankan area bagian kontainer di area bagian Georgiopolnya. Betul, tapi posisi mereka belum masuk ke dalam zona, mereka harus bergerak walaupun sudah ada yang membuka posisi ke bagian dalam. Kali ini Kickfam bakal berputar satu persatu dan Demrut yang bakal ditugaskan untuk menjadi pemain terakhir dari arah kontainer. Pergerakan yang begitu barbar kali ini bakal langsung bergerak ditabrak aja secara vital kali ini bakal dari bagian luar dan ada satu orang yang ter-take down. Sonic di take down tapi ada sebuah threat yang terjadi dan through the smoke berikutnya tadi granat dari Tonike mampu untuk menumbangkan seorang Miracle. 2 ditumbangkan dan kali ini Geekfam juga mendapat tekanan dari tim yang ada di bagian pegunungan Gergopol ini. Yes, betul, dan kita bisa juga dari arah The Xavier masih berusaha untuk menghujani posisi dari tim Orange dengan lemparan granat bertubi-tubi berusaha untuk mendapatkan beberapa knockdownnya tapi Astro masih bisa menghindar dari lemparan granat seorang Dark dan akan coba dikokang juga yang ketiga kalinya dilontarkan dari Astro. Masih jauh untuk bisa menyentuh posisi dari arah player tim Orange nampaknya. Betul, tadi kirain bakal ter-take down tapi ternyata posisi dari Astro masih cukup aman dan granat berikutnya bakal dilemparkan oleh seorang Dark. 2 kali granat masih belum mampu memberikan cicilannya ke arah Astro, malah Astro yang memberikan pukulan ke arah Dark dan memaksa Dark untuk mundur ke bagian belakang. Dan di bagian lain untuk Edfrain sudah mulai bertemu dengan Buah Gaming dan Geekfam ternyata kalau kita perhatikan satu berwarna pink atau merah muda, berarti tinggal satu player aktif yang dipunya oleh Geekfam saat ini. Yes, betul, dan nampaknya dari arah Dark juga tidak mau terlalu terburu-buru untuk membuka visinya tapi tappingan fire begitu tajam dari arah Frankie berhasil bisa mencicil seperempat HP dari arah tim War Rivals dan juga White masih terus terjadi di arah bagian berbagai titik yang berbeda, bahkan dari arah tim Advance berhasil bisa mendapatkan headshotnya ke arah tim Buah Gaming, bahkan 2 player takedown dari arah tim Buah Gaming. Betul, ini instan banget kayaknya. Pistol bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Poin bertambah untuk Advance kali ini. Mereka sudah mendapatkan 2 elimination dan sepertiga buah secara utuh dipulangkan ke arah lobby karena last man standing mereka di spot oleh tim lain lagi ketika sedang bergerak masuk ke dalam zona. Yes, betul, dan juga nampaknya 14 tim lagi tersisa dengan 46 player masih live dan Orange juga masih getol untuk mereka bisa fight ke arah tim Xavier, high ground dan juga lower ground, dan kali ini Dark masih berusaha untuk hold angle-nya di area bagian lebih tinggi diberikan dari arah tim Orange dan dari For Rival pun Epi terlihat dari jarak begitu jauh dari arah angle seorang Frankie. Ya betul sekali, terspot dari berbagai sisi, bahkan dari Face Clan juga udah nggak bisa bertahan lebih lama lagi karena Vintores tadi dipulangkan ke lobby. Harusnya masih ada satu anggota lagi dari Face Clan atau ternyata malah mereka sudah secara utuh dipulangkan ke lobby. 14 tim tersisa kali ini dengan kondisi The Xavier yang masih cukup nyaman keberadaan mereka di bagian atas dari Bukit Gergopol atau Gunung Gergopol ini. Betul, dan juga nampaknya Geek tidak bisa bertahan dan harus puas di posisi yang ke-14 untuk game kita yang pertama, dan dari Orange dan juga The Xavier mereka masih sama-sama getol di pos yang sama juga dan bahkan akan coba lagi dengan lemparan granat bertubi-tubi ke arah tim Orange walaupun sama sekali masih belum bisa menjangkau posisi dari arah tim Orange dan Circle masih tetap mengarah ke arah bagian selatan di mana dari arah Bukit Georgiopol juga masih masuk ke dalam circle yang selanjutnya menjadi fight antara Orange dan juga The Xavier akan berlangsung dengan waktu yang cukup lama nampaknya.
Betul sekali. Dan dari arah Angkor yang bertemu dengan tim RRQ, mereka bertemu di bagian bibir sungai atau di bagian pinggiran-pinggiran sungai. Ada dua pemain RRQ yang sudah ada di bagian daratan, sementara Chuckless tertinggal di bagian belakang tentunya karena vehicle-nya sudah mulai meledak. Dan Angkor juga mendapatkan momentum untuk melakukan revive ke arah rekan yang sudah ter-knockdown. Sementara The Xavier masih ada di bagian pegunungan Girgopol karena dari tadi circle kita lihat bergerak terus mengambil bagian-bagian dari gunung Girgopol ini. Yes, betul, dan free banget angle dari arah seorang Frankie itu bisa ngelock angle-nya ke arah tim Advance dan bahkan tertekton juga satu player mereka dan M42 juga sudah mulai touchdown masuk ke arah bagian bibir dan saat ini dari arah posisi seorang Nar pun akan coba diburu oleh seorang Frankie dengan tapping point menggunakan M16 ke bagian bawah berusaha untuk mendapatkan beberapa confirm elimination point lagi karena bagian high ground advantage yang dimiliki oleh tim The Xavier kali ini. Hampir keselak lagi ya. Untuk yang tadi lolos sensor. Untuk yang tadi lolos sensor. Wah, nggak kena cekal sama lembaga sensor Indonesia ya. Alright, kali ini dari Forever yang terlihat sudah mulai kehilangan satu persatu anggota mereka. EP dipulangkan ke arah lobby, pemburu dipulangkan ke arah lobby. Xavier bisa melihat ke arah dua tim yang ada di sekitar mereka termasuk dari Adfriend yang sudah mengambil bagian kaki gunung Girgopol saat ini. Dan ada satu tim tadi berwarna biru yang harus keluar dari bagian rumah garasi yang persis ada di arah utara dari gunung Girgopol ini. Yes, betul, dan nampaknya sudah mulai ada beberapa predict shot lagi ke arah bagian bawah dari M42 juga mulai akan bergerak lagi. Smoke juga sudah mulai pop out untuk bisa mendapatkan lagi angle lebih nyaman, tapi di kiri mereka juga ada halangan juga dari arah tim Advance. Noir Zevan sudah mulai semakin lebih atas lagi, tapi terbuka angle-nya begitu free. Nampaknya dari arah angle seorang Lamborghini men-take down posisi dari arah seorang Piu, bahkan nyayur banget, rumput di posisi yang salah karena angle-nya semakin terbuka lagi dan mempermudah Lamborghini untuk men-take down player kedua kalinya dari arah tim M42. Ini enak banget posisinya Lamborghini. Angle yang free ke bagian lower ground membuat mereka bisa mendapatkan pundi-pundi point elimination untuk kesuksesan dan keuntungan bagi The Xavier. Popov juga sudah mulai terspot oleh seorang Duck, dipulangkan begitu saja menuju ke bagian lobby, dan RRQ serta Bonafide mereka dipaksa untuk bertemu karena jalur rotasi mereka agak sedikit bersinggungan. Yes, betul banget, dan nampaknya juga persinggungan dari The Xavier dan juga M42 akan kembali lagi terjadi walaupun Lamborghini juga sudah mulai awasi kembali juga posisinya dari bagian bawah dan circle juga bouncing mengarah ke arah bagian tim APG dan dari bagian luar Stalker akan coba nge-guide keep nampaknya ke arah tim-tim yang masih belum masuk juga ke arah bagian play zone-nya. Betul, masih ada 11 tim loh untuk circle yang kelima di menit ke-22 saat ini. Duck juga masih bermain karena kali ini mereka harus menghalangi dan juga membatasi pergerakan dari tim Orange yang cukup dekat dengan The Xavier. Yang on Galacticos yang sudah mulai bergerak dan seperti kita tadi dari Bonafide kayaknya mereka udah dipulangkan ke bagian lobby. RRQ tadi kalau nggak salah masih ada satu anggota mereka di arah kanan. Harusnya ya, kalau gua nggak salah ada satu pemain RRQ yang tersisa. Yes, betul, dan nampaknya dari arah Frankie juga udah cukup low HP-nya tapi untuknya masih bisa take cover di area beberapa perbukitan di George Po kali ini. Dan nampaknya Void dari bagian bawah Vice Clan kali ini tidak diuntungkan karena mereka yang terlebih dahulu berpindah dari bagian bukit turun ke arah bagian bawah, ternyata circle-nya mengarah ke arah bagian posisi mereka yang sebelumnya, dan M42 nampaknya juga akan diburu oleh tim Vice Clan. Dan dari APG mereka masih stay mengamankan ke arah bagian bibir circle-nya kali ini. Yes, betul sekali. Dan dari Angkor mereka terlihat bermain dengan lebih rapi dibandingkan apa yang mereka lakukan di grup stage kemarin. Granatnya ini matang banget dilemparkan ke bagian depan, tapi Tony K yang gugur terlebih dahulu. Vice Clan pun rata ternyata. Vintores belum menjadi pemain terakhir ketika tadi gua bilang Face Clan dipulangkan ke lobby, tapi ternyata masih ada Tony K yang menjadi pemain terakhir dari tim Face Clan tentunya. Dan Adfriend lagi dan lagi The Xavier membabi buta untuk menghadapi semua tim yang ada di bagian bawah mereka. RRQ pun selesai di peringkat yang ke-8. Wow, ini sih posisi dari The Xavier memang benar-benar prima banget untuk bisa ngelock angle-nya ke bagian bawah. Padahal lihat juga dari bagian Adfriend juga nggak bisa berbuat banyak, dan Orange juga harus puas di posisi yang ke-8 saat ini. Dan dari Tamio cukup sulit jaraknya untuk ditempuh untuk bisa dievakuasi, dan nampaknya dari Frankie udah gak sabar banget ini bisa mengaktifasi last man standing dari arah tim Adfriend dan dipulangkan juga last man standingnya. Dan The Xavier kembali lagi menambah pundi-pundi poin eliminasinya mereka. Betul sekali, masih mengamati dari bagian bawah. Ternyata dari Angkor masih bisa memberikan tekanan ke arah tim yang ada di bagian high ground. Tentunya The Xavier kali ini mendapatkan sebuah tekanan yang lumayan ketika mereka ingin turun dan ada tembakan menuju ke arah seorang Duck. Tapi Duck masih bisa selamat, bahkan Lamborghini yang low HP juga masih bisa selamat. Tapi di belakang Lamborghini satu pemain siap memberikan backstep, ada Prince
dari arah Yangon Galacticos. Yes, betul. Dan nampaknya dari arah Circle juga sudah mulai mempersempit lagi ruang gerak dari arah beberapa player. Dan kali ini dari arah ke-6 tim masih bisa untuk fight juga. Dan nampaknya dari arah Zico langsung bisa men-take down player terakhir bahkan dari arah tim Genesis yang pulang juga di pos yang ke-6. Top 5 tersisa dan The Xavier Dark ditumbangkan juga oleh seorang Ray Bentley dari arah tim Auto Tusun. Wah, udah mulai chaos ya. Tiba-tiba tinggal 5 tim yang tersisa, termasuk seorang Ray Bentley yang saat ini masih bergerak kanan kiri. Melihat apakah tidak ada tembakan ke arah sebelah kiri dan ternyata itu rekannya sendiri tadi yang sedang diintip-intip manja. Dan Real KP juga melihat pergerakan dari APG Angkor. Bergerak pelanan pasti prodding shoot. Dua-duanya prodding shoot menutup angle shoot. Dan kali ini dari APG bakal melihat ke arah yang on. Ada granat yang sedang dimasak tapi timing berbicara. Tamio berhasil mengatasi stalker dari APG. Yes, betul. Dan juga dari APG akan coba dieliminasi lagi nampaknya oleh seorang Blink. Hit marknya udah mulai terdeteksi. Bahkan itu dia last man standing-nya. Ditangkap juga oleh tim Yangon Galacticos yang kali ini kembali mengaum lagi untuk mereka bisa tampil lebih performa lagi. Dan 4 tim tiba-tiba tersisa dan Claire masih menyisakan last man standing-nya untuk tim M42. Auto Tusun bergerak ke arah sebelah kiri, dia mengamankan bagian zona yang ke-7. Sementara 2 anggota lain bakal ditinggalkan ke arah belakang. Apakah kali ini Zico mampu menghadapi pemain dari Yangon Galacticos, dan Frankie juga membantu posisi dari Auto Tusun ternyata mendapatkan 1 anggota dari Yangon dan Blink dipulangkan ke bagian lobby. 2 player tersisa untuk Yangon Galacticos. Yes, betul. Dan Frankie juga harus slightly move in ke arah bagian zona. Dan dari granat Real KP yang real banget melukai satu player ditargetkan. Dan nampaknya Galaxy melindas last man standing dari arah tim M42. 3 tim tersisa dan dari Galaxy memiliki angle yang cukup bagus juga karena Tamio predict shot. Terus smoke juga dilakukan berusaha untuk mendapatkan hit marknya tadi ke arah tim Yangon Galacticos. Betul, bahkan berani ke bagian luar dari zonanya untuk mengamankan sebuah bagi. Bergerak pelanan pasti, tapi Frankie begitu tertib untuk tidak menembak ke arah bagi tersebut. Mendekat menuju ke arah Frankie, menuju ke arah pohon. Tentunya belum bertembakan dari seorang Frankie, masih menunggu momentum dan timing yang tepat untuk memberikan tekanan menuju ke arah Galaxy. Dan ada waktu ternyata untuk Galaxy melakukan healing. Yes, betul banget. Dan kita bisa lihat juga dari arah Frankie last man standing dari tim The Xavier. Bahkan masih bisa menumbangkan seorang Galaxy dan confirm juga dilakukan. Dan kali ini Tamio yang melihat last man standing dari arah tim The Xavier. Top 2 tersisa dan ini posisinya 1v1. 2 lawan 1 ternyata. 2 lawan 1 antara Yangon Galacticos dan juga pemain dari tim Auto Tusun yang ada di sebelah kanan. Dan ini harusnya bakal menjadi WWCD untuk Yangon Galacticos karena 1 lawan 2 juga. Tapi Tamio dia nggak tahu di sebelah kanan ini dan ada granat yang meletup mendapatkan 1 anggota. Tamio pun tumbang menjadi 1v1 situation, bahkan langsung dipulangkan ke bagian lobby, menambah 1 pun di elimination. Kali ini begitu dramatis untuk kondisi 1v1 di menit ke-27. Wow, dan Ray Bentley masih bisa take cover di area beberapa natural obstacle dan kali ini akan coba diburu dengan flashbang dilontarkan dari arah seorang Real KP. Lumayan, dibikin panik sedikit tapi nggak ada movement yang dibuat oleh Real KP juga. Kayaknya dia udah nggak punya utility lagi. Dari segi armor oke lah untuk vest level 2, helm level 2, dan tadi vestnya 50%. Tapi kalau ini vestnya 50% tapi darahnya, bukan darah, helmnya. Itu kayaknya udah 90% kecicil deh. Dan nampaknya akan coba dibakar oleh seorang Ray Bentley, akan coba dilontarkan ke arah bagian Real KP, tapi nampaknya masih sedikit ragu, akan coba bangkit sedikit untuk bisa mendapatkan posisi pasti dari tempat persembunyian seorang Real KP dan dibakar. Masih jauh untuk bisa menyentuh posisi dari seorang Real KP. Betul, sama-sama harus bergerak untuk ke dalam zona, tapi kayaknya bakal diberikan tembakan oleh Real KP terlebih dahulu. Ada sedikit timing untuk memberikan pick, namun masih belum bisa menumbangkan 1 anggota dari Auto Tusun, bahkan Auto Tusun yang akan terlebih dahulu masuk ke dalam zona, tapi tembakan berikutnya dari Real KP memastikan Yangon Galacticos